Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazila dengan NIM 2014020080 kelas PBAD. Saya membuat video untuk memenuhi tugas salah satu UAS mata kuliah ilmu badi. Secara definisi, ilmu badi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat, baik itu dari segi lafaz maupun makna. Untuk itu, bahasan ilmu badi itu terbagi kepada dua. Yang pertama, muhassinatul lafziyah, yaitu pembahasan tentang keindahan lafaz. Yang kedua, muhassinatul maknawiyah, yaitu membahas mengenai keindahan dari segi maknanya. Nah, ada beberapa pembahasan atau submateri bagi muhassinatul lafziyah. Yang pertama adalah saja. Saja adalah tawafuqu fasilataini fi harfi akhir minan nasr. Kesesuaian dua kata terakhir pada huruf akhirnya dari sebuah kalimat. Contohnya bisa kita ambil dari sabda Rasulullah, yaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat ada bagian kalimat huruf akhirnya sama, munfiqan dan mumsikan, khalafan dan talafan. Nah, itulah disebut dengan saja. Bagian yang kedua yaitu adalah jinas. Jinas adalah ayyatashabahul lafzuni fin nutqi wa itlifan fil makna, yaitu kemiripan pengungkapan dua lafaz yang berbeda artinya. Jinas terbagi kepada dua, yaitu tam dan ghairu tam. Tam itu bahwa tafaqu fil lafzi fi umuri arba'atin wa hiya nu'il huruf asyakluha wa adaduha wa tartibuha, yaitu jinas tam kemiripan dua kata dalam 4 hal, yaitu dari hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Sedangkan ghairu tam yaitu wa huwa makhtalafa fihi lafzani fi wahidin minal umuril arba'ah mutaqaddimah, yaitu perbedaan dua kata dalam salah satu dari 4 hal, baik itu dari segi hurufnya, syakalnya, jumlahnya, dan urutannya. Contoh jinas tam yaitu su'arum wa yawma taqumu sa'atu yaksimu mujrimun wa ma labisu ghairu sa'atin. Yang perlu kita perhatikan dalam contoh di atas ada kata sa'ah. Dalam contoh tersebut ada 2 kali. Sa'ah yang pertama artinya adalah hari kiamat, sedangkan kata sa'ah yang kedua artinya adalah waktu. Nah, itu yang disebut dengan jinas tam. Yang kedua yaitu jinas ghairu tam. Contoh dalam firman Allah, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu surah Ad-Duha. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam contoh di atas ada kata taqhar dan kata tanhar. Kata taqhar dan kata tanhar merupakan dua kata yang mirip. Taqhar artinya kamu berlaku sewenang, sedangkan tanhar itu artinya kamu menghardik. Nah, kalimat taqhar dan tanhar inilah yang disebut dengan ghairu tam. Yang ketiga adalah iktibas. Iktibas adalah tatmin an-nasri aw sya'ri syai'an min al-Qur'an al-Karim aw al-hadits asy-syarif min ghairi dilala ala annahu minhuma wa yajuzu an yughayyira fil athari al-muqtabasi qalilan. Contohnya perkataan Abu al-Mu'min al-Ashfahani, yaitu la taghurrannaka minaz zulamati kasratul juyushi wal ansar innama yu'akhiruhum liyaumin takhsu fihi al-absar. Nah, dalam contoh tersebut ada kalimat innama yu'akhiruhum liyaumin takhsu fihi al-absar. Kalimat tersebut merupakan potongan Al-Quran surah Ibrahim ayat 42. Nah, itulah disebut dengan iktibas. Selanjutnya pembahasan mengenai muhassinatul maknawiyah, yaitu pembahasan tentang keindahan suatu ungkapan atau keindahan makna. Yang pertama yaitu adalah ittibaq. Ittibaq yaitu mengungkapkan suatu lafaz dengan diiringi penyebutan antonimnya atau lawan kata dalam satu kalimat. Contohnya tersebut ada dalam surah An-Nisa ayat 180. Qul hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, dari contoh tersebut ditemukan
lafaz yang disebutkan pula dengan antonimnya, di mana lafaz tersebut susunan fiil yang sama, tetapi fiil yang satunya tidak didahului huruf nafi atau nahi, dan yang satunya didahului huruf nafi atau nahi. Seperti dalam kalimat ya'lamun yang dimasuki huruf la nafi itu adalah la ya'lamun, dan itulah yang disebut dengan tiba. Yang kedua adalah muqabalah. Muqabalah adalah dua lafaz atau lebih dalam suatu kalimat lalu diiringi dua lafaz yang lain yang merupakan antonim dari dua lafaz pertama yang disebutkan secara beriringan. Contoh ada dalam surah Al-Hadid ayat 23, yaitu innakum lataksurun indal far'i indal faz'i wa takillun indal tama'. Dalam kalimat tersebut terdapat dua lafaz yang berlawanan, yaitu taksurun yang artinya banyak dan takillun artinya sedikit, serta indal faz'i tidak diharapkan dan indal tama' diharap-harapkan. Nah, itulah yang disebut dengan muqabalah. Selanjutnya yaitu takkidul maddah bima yushbihuz dzam, menegaskan pujian dengan ungkapan yang mengesankan adanya celaan. Takkidul maddah bima yushbihuz dzam ini itu ada dua pengertian. Yang pertama, aytasna min sifatin dzam munfiyan sifatul maddah, itu sifat celaan yang manfi atau didahului dengan huruf mafi dikecualikan dengan sifat pujian. Kemudian contoh yang kedua dari takkidul maddah bima yushbihuz dzam yaitu ayusbata li syai'in sifatul maddah wa yu'ta ba'daha bi adat istisna aliyan sifatul maddah ukhra, yaitu mendatangkan sesudah maddah itu adalah adat istisna, kemudian didatangkan pula dengan ujian yang lain. Contohnya seperti perkataan Rasulullah SAW, waqala sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arab baida anni min Quraisy. Kalau kata ana afsahul arab, Nabi kami mulai dari kalimat yang memuji dirinya sendiri. Ini adalah maddah yang kemudian kan didatangkan adat istisnanya, yaitu baida. Setelah baida itu ada kalimat pujian yang lain, anni min Quraisy, sebagaimana yang kita tahu kalau kabilah Quraisy itu adalah yang mulia-mulia kabilah di kota Mekah. Jadi ana asawul Arab itu adalah maddahnya baida. Adat istisnanya anni min Quraisy itu adalah pujian lainnya. Itulah yang disebut dengan contoh yang kedua ini. Sekarang masuk kepada kebalikan dari takkidul maddah, yakni takkidul dzam bima yushbihul maddah. Ini berarti menegaskan celaan dengan ungkapan yang mengesankan adanya pujian. Takkidul dzam bima yushbihul maddah ini ada dua. Yang pertama, aytasna min sifat pada munfiyan sifat dzam, yaitu sifat pujian yang manfi atau dahului dengan huruf nafi dikecualikan dengan sifat celaan. Yang kedua yaitu ayusbata li syai'in sifat dzam wa yu'ta ba'daha bi adat istisna kalian sifat dzam ukhra, ditetapkan sifat celaan kemudian didatangkan adat istisna atau pengecualian yang dilanjutkan dengan sifat celaan yang lainnya. Contoh dari ayustasna min sifat maddah manfiyan sifat dzam yaitu la khaira fi haula'il qaumi illa annahum ya'ibuna zamanahum wa la'ibu fihim. Dalam kalimat ini kan didahului huruf nafi yaitu huruf la. Kemudian setelah itu adanya kalimat celaan yaitu la khairi fi haula, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Kemudian setelah itu ada huruf istisna illa yang mengesankan adanya pujian, tapi ternyata tidak, bukan pujian melainkan celaan. Annahum ya'ibuna zamanahum wal 'aibu fihim, itu mereka merusak waktu mereka dan ada aib pada diri mereka, dan ini adalah kalimat dzam. Kemudian contoh yang kedua dari takkidul dzam bima yushbihul maddah, poin dari ayusbata li syai'in sifat dzam wa yu'ta ba'daha bi ada'in istisna taliyan sifat dzam yang lain.
Contohnya seperti huwa badi'ul lisan ghairu an sadara majma'ul adawan, yaitu dia adalah yang kotor lisannya. Huwa badi'ul lisan ini kan adalah kalimat zam yang menyatakan zam, kemudian setelah itu adalah didatangkan huruf adat istisna yaitu ghairu yang mengesankan adanya pujian, tapi datang itu bukan pujian melainkan memperkuat adanya celaan tersebut, yaitu ansadarahu majma'ul adawan, hanya saja dadanya menjadi tempat berkumpulnya kedengkian. Nah, ini adalah celaan lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah ayyadkurul mutakallimu lafzan mufradan lahu ma'nayan qaribun zahirun ghairu muradin ba'idun khafiyun wal murad, yaitu mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Yang kedua, makna jauh dan samar, dan inilah makna yang dimaksud. Mutakallim. Yang dimaksud makna dekat dan jelas adalah makna yang mudah dipahami, sedangkan makna jauh dan samar adalah makna kurang jelas dan tidak bisa langsung dipahami. Maka dengan demikian antara pemahaman mutakallim dengan mukhatab tentang pernyataan yang dilontarkan oleh mutakallim akan berbeda. Contoh, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah perjalanan keduanya kan bertemu dengan seorang Arab Badui. Orang tersebut tidak mengenal Rasulullah, ia hanya mengenal Abu Bakar. Lalu ia bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di sampingmu itu? Nah, demi menjaga keamanan dan keselamatan jiwa Rasulullah agar tidak terbongkar dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Abu Bakar menjawab dengan menggunakan kalimat tauriyah ini, yaitu hadin yahdinis sabil, yang artinya dia adalah petunjuk yang menunjuki saya jalan. Nah, lafaz hadin pada konteks ini mengandung tauriyah, di mana makna pertama adalah makna dekat yang mudah dipahami, yaitu penunjuk jalan. Adapun makna kedua yang jauh, yaitu orang yang menunjuki jalan kebenaran dari kafir menjadi Islam. Tetapi yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut adalah makna jauh atau makna kedua. Kata tersebut sengaja diucapkan oleh Abu Bakar agar identitas Nabi tidak terbongkar. Selanjutnya masuk kepada mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah adalah wasfun yudha'ibulu qadaran yurahu muntani'an aw na'iban, yaitu ekspresi ungkapan yang menggambarkan sesuatu hal sampai pada ukuran yang dipandang tercegah atau mustahil adanya pada suatu kehebatan atau terlalu lemah atau jauh akan dapat dibuktikan. Yang menurut Imam Suyuti, al-mubalaghah adalah jika seorang pembicara itu menyebutkan suatu sifat dan menambahkan sehingga melebihkan makna yang dikehendakinya. Sebagai contohnya, teman-teman bisa melihat dalam surah Al-An-Nur ayat 40 yang telah saya paparkan. Nah, dari ayat di atas berkaitan dengan gambaran amal orang-orang kafir yang pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa amalnya bagaikan fata morgana, dan pada ayat ini digambarkan pula amalnya bagaikan sebuah gelap gulita di lautan yang dalam. Selanjutnya yaitu adalah al-jam'u. Apa itu al-jam'u? Al-jam'u adalah mutakallim mengumpulkan beberapa hal pada satu hukum, atau secara bahasa artinya mengumpulkan perkara yang berbilang dua atau lebih dalam satu hukum. Contohnya bisa kita ambil dalam surah Al-Kahfi ayat 46, yaitu al-mal wal banun zaina ahyatud dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, perkara yang berbilang yang disatukan dalam satu hukum itu adalah harta dan anak-anak, dua perkara yang disatukan dalam satu hukum. Jadi harta dan anak-anak itu adalah sama-sama perhiasan di kehidupan dunia. Selanjutnya kita masuk kepada husnul ta'lil, yaitu ayyuda'a lisufi ilati ghairi wahikiyah fiha warobah. Husnul ta'lil ialah disebutkan karena mensifatkan alasan yang bukan sebenarnya yang padanya. Itu adalah keganjilan atau keanehan. Contoh perkataan syair, wa makul fatul badaril munir qadimah walakinnaha fi wajhi atharul latam.
bintik-bintik hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dulu, akan tetapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Nah, jadi pada syair ini Abdul A'la meratap dan berlebihan menyatakan bahwa kesedihan terhadap orang yang diratapi itu mencakup banyak peristiwa alam. Nah, oleh karena itu ia menyatakan bahwa bintik-bintik hitam yang terlihat di permukaan bulan itu tidaklah muncul karena faktor alam, melainkan karena bekas tamparan, karena sedih ditinggalkan oleh orang yang diratapi itu. Yang terakhir yaitu adalah uslubul hakim. Uslubul hakim ialah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar daripada persoalan tersebut. Hal ini dimaksudkan karena mutakalim ingin agar mukhatab teralih perhatiannya dan sai'iyahnya lebih memperhatikan masalah yang lain. Contohnya bisa kita ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi haji. Nah, yang ditanya adalah tentang bentuk bulan sabit di langit yang setiap malamnya berubah-ubah, di mana untuk memahami jawabannya harus menguasai ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum berkembang. Nah, oleh karena itu jawabannya dialihkan pada manfaat bulan sabit sebagai penunjuk waktu. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan penjelasan mengenai ilmu badik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum